Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Hongki. Mohon maaf agak terlambat karena baru selesai mengajar, karena agak melonjak begitu ya. Baik, sore ini kita akan mencoba melihat perkembangan RPP yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian, gitu ya. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Silakan. Dari Mbak Ramadhani dulu. Silakan Mbak Ramadhani. Ya, Pak. Nah, terima kasih. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Kok enggak bisa nih, Pak? Host disable, Pak. Oh, sebentar. Belum diizinkan. Oke, dicoba sekarang. Oh, enggak, sudah, Pak. Ya, oke. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sampun. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dan teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan tentang progres pembuatan RPP pada siklus kedua ini. Di sini saya ke bagian pertemuan pertama, yaitu di kelas 8A, alokasi waktunya 2 kali 25 menit. Kemudian di sini kompetensi intinya saya tulis KI 1 hingga 4. Kemudian untuk KD dan indikator pencapaiannya, untuk KD-nya berarti yang 3.8 yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian untuk IPK-nya saya membuat 4 IPK, yaitu yang 3.8.1, membaca, menganalisis, dan menafsirkan data, serta mengambil kesimpulan dari distribusi data yang diberikan. Kemudian yang titik 2, menentukan rata-rata atau mean suatu kumpulan data. Kemudian titik 3, median dan modus. Titik 4, yaitu sebaran data meliputi jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil suatu kumpulan data. Karena pada pertemuan pertama ini hanya 2 kali 25 menit, saya mengambil yang 3.8.1, Pak, yaitu tentang menganalisis data, mengambil kesimpulan dari distribusi data yang diberikan. Sebenarnya kemarin itu saya apakah nyanda ya kalau dimasukkan rata-rata, tapi
sepertinya tidak nyanda, jadi ini tidak jadi saya masukkan yang 3.8.2. Sebenarnya 3.8.2 ini bisa juga dijadikan satu di titik 3, yaitu rata-rata median modus jadi satu begitu. Kemudian untuk yang 4.7 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median modus, sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Di sini saya juga mengambil IPK, karena tadi rata-rata median modus dijadikan satu, jadi ini saya jadikan satu. Untuk saya jadinya mengambil yang 4.8.1 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dari kumpulan data yang diberikan. Kemudian sekalian dikoreksi itu Mbak, 4.8 ya, bukan 4.7. Iya, Harusnya 3.10 dan 4.10, Pak. Oh, Karena file dari Butati yang lingkaran itu dihapus, sehingga penomorannya jadi 3.8 kan Mas Latif? 3.10. oh itu yang semula berarti. Kalau berarti yang belum dihapus kalau 3.10. Lingkarannya berarti masih. KD-nya kan kita mengacunya ke standar isi, bukan yang itu lah, bukan yang dari file. Mungkin perlu dicek di standar isi. Kalau semula itu 3.10 berarti ada kemungkinan memang 3.10. Nanti dicek aja ya Mbak Ramadhani ya. Kalau dari perintah itu memang 3.10 Pak, tapi kalau di perotanya Bu Hartati kemarin itu diganti ke 3.8, itu jadi karena saya mungkin ada yang dihapus. Karena kan KD ini kita ngambil dari Permen nomor 37 ya. Mungkin mengacu saja ke sana Mbak Ramadhani. Oh nggih, berarti 3.10 nih Pak. Ya. Oke Pak. Nanti saya revisi lagi. Ya, oke. Kemudian, apakah ini yang IPK-nya ada masukan Bapak? Kalau IPK-nya sebentar, mengambil sumber dari distribusi. Maksudnya dari distribusi data yang diberikan itu bagaimana? Jadi semisalkan nanti diberikan bentuk-bentuk penyajian data begitu Pak. Datanya apakah itu langsung data tanpa data tunggal begitu. Kemudian nanti siswa diminta untuk disajikan dalam bentuk apa saja ya, apakah data ini bisa disajikan dalam bentuk apa saja ya, begitu Pak. Oh, berarti itu mungkin lebih tepatnya dari kumpulan data yang diketahui. Jadi bukan ini, jadi bukan distribusi tapi kumpulan data. Data yang diberikan begitu. Ya. Yang lain nanti menyesuaikannya. Oh, berarti sama seperti yang bawahnya ini ya Pak? Iya. Berarti kan yang 10.3 dan 10.2 enggak diampu ya? Enggak. Kalau yang kalau 2 JP enggak sepertinya Pak. Oh, kalau itu berarti yang dihapus saja 10.2 dan 10.3 Mbak. Berarti. Karena kan nggak akan dicapai toh dalam pertemuan 2 jam itu toh. Oh, nggih. Berarti hanya 3.10.1. Karena kalau ditulis 10.2 dan 10.3 nanti pasti ada tagihan. Loh, ini evaluasinya mana yang mengukur 10.2 dan 10.3 gitu. Iya, Pak. Ya. Demikian juga yang 4.10.2 itu kan tidak akan dicapai juga ya. Berarti dihapus saja. Ya, oke. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya,
saya ini pembelajaran dengan pendekatan scientific feedback dan model pembelajaran problem based learning. 1. Melalui kegiatan literasi membaca dan menonton video YouTube yang sudah disediakan, peserta didik mengingat kembali tentang data dan penyajiannya yang telah dipelajari pada saat kelas 7 dengan benar. Kedua, peserta didik membaca, menganalisis, dan menafsirkan data, serta mengambil kesimpulan dari distribusi data yang diberikan dengan tepat. Berarti ini tadi diganti kumpulan data. Ya. Kemudian ini berarti tidak jadi yang ketiga ini Mean. Ini juga tidak jadi. Oke. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dengan benar dan tepat. Oh. Ini diganti juga dengan sebentar. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu proses membaca, menganalisis, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari kumpulan data. Ini berarti ya Pak? Iya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses Oke, serta mengambil kesimpulan dari kumpulan data yang diberikan dengan benar, secara benar mungkin ya, secara benar dan tepat. Oke, berarti yang atas nanti disesuaikan ya Mbak Ramadhani ya, yang IPK-nya. Oh, nggih Pak. IPK 410-1-nya berarti disesuaikan ya dengan yang di tujuan ini ya. Oke Pak. Oke. Kemudian untuk sikap yang dikembangkan, saya masih sama seperti yang siklus pertama kemarin, yaitu rasa ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian untuk materi pembelajarannya, fakta itu tentang statistik, pengertian statistik, kemudian populasi, sampel, datum, data, data kuantitatif, statistika deskriptif, dan statistika inferensia. Kemudian turun dulu Mbak sebentar. Saya lihat yang dari A dan B dulu. 1A dan 1B. Ini, Pak. A dan B itu kan mendefinisikan hal yang sama ya Mbak ya. Mungkin diambil salah satu saja ya. Jangan sampai nanti ada dua definisi begitu ya. Silahkan memilih salah satu, dua-duanya benar begitu ya. Jadi silahkan memilih salah satu. Yang lebih tepat itu bukan statistik tetapi statistika kalau sebagai ilmu ya. Jadi kalau sebagai ilmu itu statistika. Kalau statistik itu adalah suatu bilangan yang diperoleh dari sekumpulan data. Jadi misalnya rata-rata itu termasuk statistik ya. Oke, kalau dari suatu ilmunya itu yang disebut statistika. Oke, populasi, sampel, datum, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan begitu. Data yang berbentuk bilangan ya. Sedangkan statistika deskriptif adalah statistika inferensia, oke.
berikutnya, Mbak. Konsep. Konsepnya penyajian data dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Oke, sebentar. Yang Mbak Ramadhani definisikan di atas dari A sampai H itu sebenarnya konsep itu, Mbak. Karena kan kalau konsep itu kan adalah setara dengan definisi di matematik. Kalau fakta itu adalah notasi sebenarnya. Notasi yang kita definisikan. Jadi misalnya, kalau kita rata-rata itu kita pakai notasinya X bar. Nah, kemudian kalau misalnya data yang ke I itu kita gunakan XI misalnya. Nah, itu fakta. Tapi yang Mbak Ramadhani definisikan data kuantitatif itu adalah konsep, ya. Konsep, ya, Pak. Jadi itu kemarin sempat bingung Pak antara masuk konsep atau fakta. Berarti kalau yang di penganalisis data ini dia tidak punya fakta, nggih Pak? Soalnya kan tidak ada, tidak mencantumkan X bar begitu. Kalau yang di pertemuan. Betul. Jadi atau misalnya notasi kan kita pasti bicara tentang data, sekumpulan data atau nah sekarang bagaimana kita mendefinisikan atau menyimpulkan data gitu kan. Bisa juga toh. Nah, yang itu masuk mulai dari statistika, populasi itu masuk di konsep ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Ramadhani memandang faktanya tidak ada ya jangan dipaksakan untuk ada. Dicoret gitu ya. aja ya, Pak. Ya. Oke, terus kita lihat prinsip berarti. Untuk ini Pak, yang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram lingkaran itu masuk ke konsep atau buatan ya Pak ya? Itu kan bentuk representasi ya. Jadi tidak masuk dimanapun sebenarnya itu. Kalau mau dimasukkan ke prosedural, misalnya bagaimana langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, itu bisa dalam prosedural. Tapi kalau tidak sampai, misalnya bagaimana cara menyajikan data dari bentuk tabel distribusi ke diagram lingkaran. Nah, itu kan ada langkah-langkah. Nah, itu yang disebut sebagai prosedural sebenarnya. Iya, Pak. Ya, nanti yang H itu mungkin perlu diperjelas apakah mau dimasukkan prosedural gitu ya. Tetapi kalau itu di konsep kurang tepat. Iya, Pak. Kalau prinsip nampaknya kalau prinsip kok tidak ada ya. Kalau prinsip itu kan sesuatu sifat, sesuatu yang bisa dibuktikan pernyataannya. Nampaknya untuk bagian ini sebenarnya enggak ada menurut saya. Tidak ada ya. Ya. Nah, kemudian kalau prosedur itu tadi misalnya kalau mau menyajikan data dari bentuk apa ke bentuk apa dan seterusnya. Gitu ya. Kalau yang di nomor 4 ini saya beginikan secara keseluruhan gitu pripun Pak. Jadi langsung mengidentifikasi data-data di sekitar sekolah sampai ke tentang penyajian data gitu. Mungkin langkahnya ini untuk apa? Itu yang perlu jelas. Jadi misalnya mau menyajikan data dalam bentuk apa? Karena kan berbeda ya. Jadi misalnya data dalam bentuk diagram batang dengan diagram lingkaran kan prosesnya ada perbedaannya. Nah, maka harus diperjelas. Misalnya ini mau langkah yang mana? Langkah ke membuat diagram batang kah? Atau membuat diagram lingkaran kah? Atau apa? Sebetulnya yang untuk pertemuan ini saya itu kan lebih ke itu Pak, menganalisis data. Jadi ketika data itu sudah disuguhkan kepada siswa gitu, kemudian baik berupa diagram batang, tabel atau
diagram garis, begitu nanti siswa menganalisis informasi apa yang didapatkan dari diagram yang disuguhkan, begitu. Ya, Kalau betul. Berarti untuk prosedurnya enggak ada kalau itu. enggak ada. Iya, kan kita tidak bicara tentang transformasi representasi ya. Jadi perubahan bentuk kan, tetapi kita menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tertentu kan. Oke, Pak. Ya. Berarti Mungkin ini bisa tidak kosong. ada semua. Kecuali adanya di cuma konsep. Oke. Oke, baik Pak. Ya. Oke, kita lihat di aktivitas. Aktivitasnya sebentar Pak. Ini untuk yang ini di sini saya sumber belajarnya mengacu pada buku siswa yang anak-anak juga sudah punya, kemudian bahan ajar yang nanti akan saya buat, kemudian video dari YouTube Pak, yaitu tentang menganalisis data dan menentukan mean. Ini kemarin karena saya mengira menentukan mean itu bisa, kemudian saya cantumkan. Itu Ini sebenarnya dihilangkan. ambil punya orang berarti ya? Enggak Pak, Oh. dari YouTube. Enggak belum berani buat sendiri Mbak Ramadhani? Belum berani Pak. Oke. Kemudian ya. Ini untuk langkah-langkah pembelajarannya. Untuk perencanaan, guru dan peserta didik membuat kesepakatan bersama bahwa guru dan peserta didik harus berusaha datang tepat waktu dan izin atau saling memberitahu apabila ada kendala saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya sinyal internet yang tidak stabil, izin ke kamar mandi, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan meminimalisir miskonsepsi dan kesalahpahaman. Kemudian ini di hari disampaikan lewat apa Mbak? Grup Pak, grup WA biasanya nah, saya. Okay. Mungkin perlu ditambahkan. Jadi kesepakatan ini disampaikan lewat grup WhatsApp atau WhatsApp grup kelas 8A gitu ya. Ini ya Pak, melalui WA grup guru dan peserta didik. Yeah. Kemudian nomor 2, meminta peserta didik untuk menonton video berikut. Ini karena mean tidak jadi, kemudian saya meminta peserta didik untuk menonton yang menganalisis data, Pak. Nah, ini meminta siswa menontonnya lewat GCR atau lewat WA? Lewat WA, Pak. Oke. Seperti kemarin, guys, saya memberi pengumuman di WA. Mungkin perlu ditambahkan. Jadi guru melalui WA group meminta peserta didik gitu ya. Subjeknya guru aja Mbak. Jadi guru melalui WA group meminta peserta didik gitu ya. Oke. Kemudian untuk pendahuluannya, yang pertama, guru dan peserta didik belajar secara daring. Guru dan peserta didik yang belajar secara daring atau blended learning masuk ke Google Meeting atau Zoom. Ini saya masih bingung Pak antara nanti akan memakai Google Meeting atau Zoom. Kemudian, guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik, baik PTM maupun daring, untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian, guru memeriksa kesiapan dan menanyakan apakah peserta didik sudah menonton video yang guru berikan di malam harinya sebelum pembelajaran ataukah belum. Kemudian, untuk mengecek apakah siswa benar-benar menonton, guru meminta peserta didik menjawab soal melalui kuisis terkait materi dalam video YouTube yang sudah diberikan pada hari sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu rencananya berapa soal, Mbak? 2, Pak. Ini sudah saya buat, ada 2 soal. Soalnya seperti apa? Soalnya itu yang semisalkan
bentuk-bentuk penyajian data itu ada berapa. Mhm. Di video ini sudah ada, Pak. Kemudian ada beberapa soal di situ, tapi ini saya di tengah-tengah sebelum berakhir itu ada satu soal di mana menyatakan kesimpulan daripada suatu soal itu. Jadi ada soal, kemudian dibahas kesimpulan dari soal itu apa, informasi apa yang didapatkan dari soal tersebut. Begitu, Pak. Yang di link kuis. Bisa nggak ditampilkan Mbak Ramadhani soalnya? Sebentar, Pak. Ada di lampiran Mbak? Belum, Pak. Atau itu barcode-nya bisa di-scan? Bisa, Pak. Sebentar ya. Nggih, Mudah-mudahan saya Pak. bisa scan. Hanya ada 2 soal, Pak, itu. Mungkin karena saya belum terdaftar ya. Sebentar, Pak, saya coba carikan. Oke, sudah bisa. Oh, bisa. Ini pertanyaan pertama pada contoh kasus data banyak siswa di kelas 8 yang ada di itu, datanya yang ada di video itu bentuknya apa ya Mbak Ramadhani? Di video itu diagram batang, Pak. Diagram batang. Seperti apa diagram batangnya? Seperti yang ada di buku, Pak. Sebentar. Atau Kalau tidak salah, bentuknya kurva mendatarnya apa? kok saya lupa. Sebentar, Pak. Apa? Ini, Pak. Sebentar. Yang
soalnya di situ itu ada beberapa soal begitu Pak yang menyangkut banyak siswa itu hanya ada satu. Pak ini ya. Ini kalau nggak salah. Oh, diagram garis Pak berarti. Apakah terlihat Pak? Belum. Mungkin bisa diulangi share screen-nya. Oh, nggih. Yang ini Pak. Oke. Diagram garis berarti ya. Nggih, diagram garis. Oke. Lalu dari sini apa yang Mbak Ramadhani harapkan siswa simpulkan? Siswa ini Pak, kalau dia tidak memperhatikan ini, dia tidak bisa menjawab yang akhir ini Pak. Apakah dapat disimpulkan siswa perempuan pada 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2012? Di sini nanti di penjelasan video ini ada tertera bahwa ada kesimpulan di akhir untuk pembahasan soal yang terakhir ini, begitu Pak. Sebentar. Ini kan diagramnya tentang banyak siswa ya. Banyak Nggih. siswa di tahun 2007 sampai 2012. Nggih. Ya toh? Sampai 2013, Pak. Oh sorry, iya 2013. Tetapi kan dari data ini kita nggak tahu berapa banyak yang perempuan dan laki-laki toh. Nggih. Nah, terus bagaimana kita bisa menyimpulkan banyak siswa lebih perempuan itu lebih banyak di tahun 2007 dibandingkan 2012? Ada perhitungannya, Pak, di video ini. Mana ya? Ini, Pak. Nah, saya angan-angan saya itu siswa menjawab ini. Justru siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Ini ada di video ini sudah dijelaskan gitu, Pak. Jadi saya kalau misalkan siswa itu belum melihat videonya secara keseluruhan, mereka belum bisa menjawab pertanyaan ini, begitu, Pak. Berarti pertanyaan ini tidak dijawab berdasarkan diagram garis itu ya? Tidak, berdasarkan apa yang pembahasan di sini. Pembahasan pada YouTube ini, begitu Pak. Oh, karena ada pertanyaan itu adalah 2007 itu 55% dari total siswa. Oke. Kemudian 2012 itu 40% dari total siswa. Oke, Pak, begitu. Oke. Berarti itu karena informasi tambahan ya. Berarti oke. Ya, oke. Apakah boleh, Pak? Pertanyaannya itu apakah perlu diganti atau Bapak ada masukan begitu? Bisa sih. Tadi pertanyaan pertama sebentar. Mungkin perlu dieksplisitkan aja pertanyaannya yang di kuisis itu. Mungkin kalau misalnya dari video itu apa yang bisa kalian simpulkan tentang banyak ya, jadi pertanyaan yang dikutip itu persis yang ada di video atau malah sebaliknya, kalau yang di video itu kan perempuan ya, bisa nggak pertanyaannya laki-laki gitu ya, apa yang dapat Anda simpulkan tentang banyak siswa laki-laki di tahun 2007 dan 2012 gitu. Itu yang pertanyaan di kuisis menurut saya. Baik, Pak. Tapi apakah nanti kalau semisalkan nanti ada beberapa siswa dan kemungkinan itu banyak siswa yang tidak menonton begitu, nanti apakah memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitungnya begitu, Pak? Nah, justru maksud saya ini yang mau saya usulkan.
Kuisis ini sebaiknya diberikan malamnya juga. Jadi setelah mereka menonton, lalu diberikan tugas untuk mengerjakan kuisis ini. 2 nomor saja enggak apa-apa. Nah, dari situ kan Mbak Ramadhani sudah lihat berapa yang menonton, dan berapa yang menonton itu kan bisa dilihat dari banyaknya siswa yang mengisi ya. Nah, itu kan malamnya sudah, nah kelihatan kan. Kalau belum banyak siswa yang mengisi, ya maka di hari H itu harus diulangi. Jadi misalnya yang menonton itu hanya 2, berarti sebaiknya nanti di tatap muka itu videonya ini disetelkan, atau siswa diminta menonton sendiri sebelum pembelajaran dimulai lagi gitu ya. Jadi misalnya malamnya Mbak Ramadhani lihat, lah kok baru sedikit. Nah, tolong diumumkan lagi, ditonton lagi begitu. Lalu kalau masih tidak banyak juga ya berarti di kelas harus sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya disetelkan atau dibahas begitu. Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi Sebenarnya kalau saran saya yang di kuisis itu yang ditanyakan yang laki-laki, karena yang perempuan kan sudah ada di video. Iya, Pak. Ini tuh sebenarnya soal-soal yang ada di YouTube Pak Beni itu ada di buku siswa, Pak. Jadi ini soal-soal yang memang sudah ada di buku siswa, dan rencananya saya itu ingin membahas selain soal begitu. Selain soal itu begitu. Saya stop share ya, Pak. Ya. Oke, bisa dilanjutkan yang tadi aktivitasnya. Ya, Pak. Kemudian setelah itu guru menampilkan PowerPoint dan memberikan apersepsi mengenai materi tentang penyajian data yang pernah dipelajari pada saat kelas 7. Sebenarnya ini kelas 5-6 juga sudah dapat nih, Pak. Anak-anak pada saat kelas 7 belajar mengenai penyajian data. Coba sebutkan bentuk-bentuk penyajian data yang sudah kalian ketahui. Kemudian saya sajikan nanti beberapa ini, mereka menjawab ini bentuk apa, dan apa, begitu Pak. Kemudian setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu membaca data, menganalisis, menafsirkan, serta membuat prediksi atau kesimpulan. Karena tadi itu saya meminta siswa untuk mengerjakan kuisis, maka waktu ini sebenarnya 5 menit saya ubah jadi 8 menit untuk mengerjakan kuisisnya tadi, begitu Pak. Kemarin rencananya begitu. Kemudian setelah itu masuk ke inti. Karena saya menggunakan PBL, sintak pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru mengajak peserta didik menyebutkan contoh penerapan statistika dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian menampilkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan menganalisis kumpulan data pada slide PowerPoint yang sudah dibuat. Kemudian diharapkan peserta didik mengamati masalah melalui layar PowerPoint. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Hongki, apakah perlu PPT dibagikan lewat Google Classroom atau WA Group, Pak? Masalahnya ya, berarti ya. Oke. Mungkin dibagikan pada saat pembelajaran, Mbak Ramadhani. Jadi jangan dibagikan sebelumnya, gitu ya. Dibagikan saja pada saat pembelajaran, silahkan bisa dilihat dan seterusnya, begitu. Iya, Pak. Kemudian berikut masalahnya. Suatu mobil XYZ melakukan perjalanan ke suatu kota P menuju kota Q dan menghabiskan berliter-liter bahan bakar. Berikut disajikan grafik penggunaan bahan bakar
terhadap waktu dalam jam pada perjalanan mobil XYZ dari kota P menuju kota Q. Kemudian ini grafiknya. Untuk langkah ketiga, Sebentar, agak ke atas sedikit, Mbak. Saya baca dulu sedikit. CZ melakukan perjalanan ke suatu kota P dari kota Q menghabiskan jadi sumbu mendatar itu waktu. nggih, Sumbu tegaknya itu liter. nggih Pak, liter bahan bakar. Cara membacanya gimana ini Mbak Ramadhani? Ini nanti saya meminta peserta didik untuk memberikan menurut mereka apa informasi yang didapatkan dari grafik ini, Pak. Kalau semisalkan nanti ada masalah, semisal dari B ke C, itu kira-kira mobil tersebut mengalami apa yang terjadi pada mobil itu. Soalnya di ini kan di jam ke-6 ke-7 dia tetap berada di 20 liter begitu Pak. Kemudian berarti kemungkinan mobil tersebut tidak melakukan perjalanan, hanya beristirahat karena literan bensinnya itu tetap di 20 liter sedangkan waktunya bertambah begitu. Kemudian untuk yang di garis D ini, misalkan nanti pas ini yang melakukan perjalanan menggunakan mobil tersebut mengisi bensin begitu Pak. Jadi nanti literannya bertambah begitu. Saya mengajak siswa untuk mendorong siswa untuk menemukan solusi dan menyampaikan informasi dari grafik tersebut. Begitu, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau semisalkan siswa kreatif dan jawabannya logis begitu, mungkin bisa ada jawaban-jawaban lain yang saya belum memperkirakan jawabannya, Pak. Mungkin nggak misalnya dari data itu lalu minta siswa menyimpulkan kalau gitu 1 liter itu cukup untuk berapa kilometer ya? 1 liter. Tapi di sini tidak ada keterangan itu Pak, jarak. Oh, yang ada waktu ya? Oke. Kalau oh iya, oke. Ya, Pak. Berarti Kemudian kalau satu di situ kan yang bisa kita simpulkan dari A ke B itu berarti dia melakukan perjalanan selama 1 jam. 1 jam, ya Pak. Ya toh? 1 jam lebih itu sebenarnya 1 jam lebih. 1,5 jam dan menghabiskan bensin 20 liter. Oke. Sedangkan dari C ke D itu kan 1 jam. Ya. 1 jam itu habis 10 liter. Itu kan? Iya, 10 liter. Kemudian dia isi bensin sehingga bensinnya menjadi 60 liter begitu. Nah, mungkin kita bisa pakai parameter. Artinya asumsikan berarti kan selama 1 jam dia berjalan terus-menerus itu membutuhkan bensin 10 liter ya. Oke, dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Berarti kan di sini kan informasinya itu yang bisa kita peroleh. Mungkin kita bisa tanyakan juga, misalnya kalau 1 jam itu butuh 10 liter, kira-kira 1 liter itu cukup untuk berapa menit perjalanan?
Nggih, Pak. Ya toh. Atau misalnya kalau misalnya di titik misalnya di titik yang paling bawah itu dia tidak mengisi bensin gitu ya. Nggih. Nah, apa yang terjadi? Itu kan tadi dari titik paling bawah ke D, Nggih. itu mungkin baik di titik yang paling bawah itu diberi nama juga Mbak Ramadhani. Oh, nggih, Pak. Nggih. Jadi misalnya yang bawah itu D, yang atas E, F, G, H berarti ya. Nggih, nggih, Berarti Pak. dari D ke E, nah, itu kan menurut Mbak Ramadhani dia mengisi bensin gitu ya. Nggih. Maka mungkin bisa ditanyakan pada saat titik yang paling rendah itu, yaitu di titik D, kalau dia tidak mengisi bensin, kira-kira berapa lama lagi dia bisa melakukan perjalanan gitu. Nggih, Pak. Nah, itu kan bisa ditanyakan secara eksplisit, tidak berdasarkan data secara langsung ya, tetapi dia harus mengolah data. Karena kalau dia tidak bisa mengolah data itu, mungkin dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin jadi kan, oh kalau itu berarti kan bensinnya tinggal 10 liter. Kalau Nggih, dia 10 nggak liter. ngisi tapi tetap berjalan, maka maksimum perjalanan atau lama perjalanan yang bisa dilakukan adalah sekitar 1 jam, gitu ya. Nggih, nggih. Nah, lalu mungkin bisa ditanyakan lagi, itu kan kesimpulannya, gitu ya. Nggih. Lalu setelah mengisi bensin, berarti berapa liter yang diisi? Itu 50 liter ya. Nggih, 50 liter. 50 liter, ada nggak ya mobil itu yang daya tampungnya 50 liter ya? Saya terus terang nggak tahu persis gitu ya tentang otomotif gitu ya, tetapi saya membayangkan misalnya saya itu biasa mengisi bensin mobil itu kan 100.000 itu dapat 200 ada, Pak, kayaknya. 200 liter. 200.000. Kalau semisalkan dia solar, harganya sekitar 5.000 ya, Pak. Berarti sekitar 40 liter ya. Solar masa 5.000 Mbak? 5.000 sekian begitu. Misalnya, oh ya. Berarti ini mobil besar ya? Nggih, Pak. Karena kalau mobil pribadi itu misalnya saya ngisi 100.000 pertamax itu kan dapat 10 liter, itu sudah hampir penuh. Berarti dugaan saya mobil saya itu ya sekitar kapasitas 15 liter ya. Nah, ini mungkin perlu dicek ya, sambil jalan sambil dicek juga mungkin ya Mbak Ramadhani ya. Pak, ini yang untuk kasus ini itu saya mengambil di buku siswa, Pak. Jadi membahas di buku siswa itu grafiknya seperti ini dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian saya mau mengembangkan di LKPD-nya begitu, Pak. Ya, nah justru kan kita kalau sebagai pengguna itu mungkin juga harus cek ya, cek and recheck ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan dari siswa nggak kaget gitu ya. Apa ada Bu mobil daya tampungnya bahan bakarnya 50 liter gitu ya. Nah, ini. Atau mungkin Mas Latif tahu tentang perkendaraan? Kalau Avanza itu sampai 45 liter, Pak. 45 liter ya. Oke, berarti setidaknya mendekati itu bisa berarti ya? Enggak, sepertinya ada, Pak. Oh, oke. Kapasitas konsumsi bahan bakar untuk berapa lama waktunya itu nanti bergantung pada kecepatan rata-ratanya, Pak. Karena nanti kalau mobil itu bergerak cepat atau dalam posisi jalan tol itu konsumsi BBM-nya berbeda saat dia menanjak, Pak. Jalan menanjak atau jalanan macet gitu ya.
Ya, Pak. Nggih. Hitung seperti itu, nanti berapa liter untuk berapa jam, parameternya ada di kecepatan rata-rata. Oke. Nah, itu kan menarik untuk didiskusikan juga ya. Jadi, Nggih, Pak. oke. Berarti ini masuk akal nggih, Pak? Masih bisa, tinggal pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka buat itu, kalau bisa jangan yang langsung dari grafik, Mbak. Jadi misalnya tadi kan saya contohkan, misalnya kalau misalnya dia tidak membeli bahan bakar di kota di titik D itu apa yang terjadi, misalnya, kemudian dan seterusnya begitu ya. Atau misalnya dalam 1 jam, kalau dalam situasi normal itu 1 liter itu cukup untuk berapa lama perjalanan gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi maksud saya dengan grafik ini mereka bisa menyimpulkan sesuatu yang di luar data yang disajikan gitu ya. Baik, Pak. Oke. Lanjut. Kemudian saya berencana menggunakan permasalahan ini untuk siswa mengerjakan LKPD. Berarti masalah ini saya akan sajikan ke LKPD, kemudian akan ada beberapa pertanyaan di sana. Mungkin masukan dari Pak Hongki akan saya gunakan, begitu Pak. Oke. Kemudian guru membagi kelompok kecil yang beranggotakan 2-4 anak tiap kelompok untuk mengerjakan LKPD dengan aturan sebagai berikut. Posisi duduk depan belakang 2 anak untuk peserta didik yang PTM di sekolah. Kemudian tiap kelompok beranggotakan 3-4 anak untuk yang daring di rumah melalui WA Group. Jadi nanti saya berencana untuk membuatkan grup, Pak, WA Group yang beranggotakan 3-4 anak yang masuk daring begitu. Kemudian mereka akan memanfaatkan waktu pengerjaan LKPD untuk berdiskusi di sana. Begitu, Pak. Berarti perkiraannya berapa grup itu, Mbak? Kalau semisalkan yang di PTM itu kan 16 ya Pak, dibagi 2 itu sekitar 8 kelompok. Kemudian yang 16 dibagi 4 itu mungkin 4 kelompok Pak, sekitar 4 kelompok dalam yang kalau 4 daring. kelompok masih bisa diantisipasi. Oke. Ya. Soalnya kalau nanti 2-2 nanti malah terlalu banyak grup begitu Pak. Iya. Maksud saya ingin melihat berarti kan hanya 4 kelompok begitu kan? Kalau 4 kelompok menurut saya masih bisa diantisipasi. Pak. Oke. Kemudian saya akan memberikan waktu seperti yang di siklus 1 kemarin, jadi mereka akan selesai pada berapa menit pengerjaan begitu Pak. Kemudian untuk sintak kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Guru membagi kelompok melalui grup WA dan mengirimkan link-link grup tersebut ke grup kelas agar tiap kelompok dapat masuk ke grupnya masing-masing bagi yang daring dan kelompok tersebut dibuat heterogen. Kemudian guru mengirimkan LKPD melalui Google Classroom agar semua anak dapat mendownloadnya. Peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok dalam durasi waktu 20 menit. Kemudian, guru membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD, baik peserta didik yang daring maupun PTM untuk yang daring melalui grup WA tersebut. Kemudian, peserta didik berdiskusi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah pada LKPD secara berkelompok dan bertanya tentang langkah-langkah pada LKPD yang kurang dimengerti. Kemudian, guru menginformasikan jika waktunya sudah habis dan meminta minimal 1 kelompok daring dan 1 kelompok PTM untuk mewakili mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu tentang pemecahan masalah kontekstual yang diberikan di LKPD. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis
menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi dari kelompok lain, dan memberikan penguatan di akhir, kemudian meminta mengerjakan kuisis sebagai penugasan dan menyampaikan tenggat waktu pengumpulan. Kemudian untuk penutupnya, mengingatkan kembali akan tugasnya, kemudian menutup dengan doa dan ucapan syukur, serta menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. Untuk yang pasca pembelajaran, guru mengupload materi ajar di Google Classroom serta meminta peserta didik mengupload LKPD hasil diskusi dengan kelompoknya. Di sini LKPD-nya saya akan gunakan untuk penilaian keterampilan, Pak. Sehingga nanti di penilaian keterampilan saya gunakan LKPD kelompok, kemudian untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan soal kuisis, dan penilaian sikapnya observasi checklist berdasarkan kelompok. Begitu, Pak. Ya, Terima baik. kasih, Pak. Terima kasih Mbak Ramadhani. Masukan dari saya tadi sudah sambil jalan tadi ya. Nggih lah. Monggo Bu Artati, silakan kalau ada masukan tambahan, Bu. Selamat sore Bu Artati, suaranya belum terdengar, Bu. Sepertinya Bu Tati terkendala sinyal, Pak. Soalnya dari tadi katanya putus nyambung. Putus nyambung. Oh, Nggih. oke. Berarti ini beliau sudah masuk. Berarti mungkin masalah sinyal. Oke. Baik. Sambil menunggu nanti mungkin kita lanjut dulu ya. Nggih, Pak. Saya Oke. stop share. Nggih, terima Ya, kasih, terima Pak Hongki. kasih Mbak Ramadhani. Baik, yang berikutnya silahkan. Mungkin bisa satu lagi. Saya boleh, Pak? Boleh, silahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan Mbak Tiara. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oh, nggih. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Pak Hongki dan teman-teman, serta Bu Hartati juga yang mungkin baru join. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan RPP yang kemarin saya buat, Pak. Jadi ini saya kebagiannya adalah 2 kali 25 menit, masih di kelas 8C, jadi saya dapatnya yang pertemuan kedua setelah Mas Latif. Kemarin saya sudah koordinasi sama Mas Latif. Mas Latif mau ambilnya yang seperti Mbak Ramadhani saja, jadi saya meneruskan yang meannya, Pak. Gitu. Ini untuk kompetensi intinya sudah saya tuliskan 3 dan 4 saja. Kemudian untuk kompetensi dasar sama IKP-nya ini, Pak. Itu rencananya yang min median modus itu data tunggal atau data kelompok, Tiara? Data tunggal, Pak. Data tunggal ya. Nggih, soalnya saya lihat kalau kelas 8 belum ada data berkelompok ya, Pak. Oke, berarti langsung saja mampu menghitung mungkin ya. Oh, menghitung ya, Pak. Menghitung rata-rata dari data tunggal gitu ya. Oke. Kemudian yang ini rata-rata dari kurang kata dari Mbak sebelum suatu itu rata-rata dari bukan rata-rata atau min Pak. dari suatu data tunggal. Ya. Dari Oke, lalu median dan modusnya juga revisinya sama begitu ya. Nah, itu mungkin median dan modus dipecah aja, Mbak. Karena kan tadi rata-rata sudah sendiri, kan? Median sendiri, jadi nanti ada 3 itu.
Oh, 3, nggih, Pak. nah, Berarti ada 3.82 nggih. ya 83. 83 ya. Nggih. Nah, itu kemudian 481 sudah tinggal diperbaiki redaksinya sesuai yang atas. Nggih. Kemudian 482 dan 483 sesuaikan dengan yang di atas itu ya. Baik, Pak. Oke. Nanti saya revisi lagi nggih, Pak. Kemudian untuk tujuan pembelajaran coba Mbak. Nggih, untuk tujuan pembelajarannya ini setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual TIPEC, Pak. Model pembelajarannya memakai PBL, kemudian dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan rata-rata mean suatu kumpulan data. Ini berarti pakai data tunggal juga ya, Pak ya? Ya, nanti diperbaiki seperti yang di atas itu ya, Mbak. Siapa? Ya. Oke. Kemudian sikapnya apa? Percaya Kalau diri, sikapnya percaya sama. diri, nggih, tanggung jawab, dan disiplin, Pak. Oke. Nggih. Nggak Untuk terlalu banyak ini, Mbak Tiara. oh, gitu ya, Pak. Tadinya saya cuma mau 3, Pak. Cuma apakah perlu ditambahkan disiplin gitu, Pak? Nanti saya cuma khawatir di instrumennya sih. Oh, nggih ya. Berarti harus menambahkan lagi ya, Pak. Betul. Kalau nggih. instrumennya 4, sikapnya 4 kan berarti instrumen yang dipakai harus mengukur 4 sikap ini, Nggih. Padahal hanya 2 jam. Nggih. Cukup Berarti kalau 3 saja gitu, pripun, Pak? boleh. Sebenarnya Oh, 2 nggih. saja juga boleh, karena 3 itu pun sebenarnya untuk penilaian nggak mudah loh itu. Nggih sih, Pak. Iya, kalau yang menurut kemarin itu juga keteteran gitu. Iya. Sebenarnya kalau saya ya 2 saja sudah bisa sih sebenarnya, nggak harus 3 itu ya. Oh, Karena kan kita hanya 50 menit ya, 50 menit nggih. mengamati 30-an siswa, Nggih. lalu menilai 3 sikap itu nggak mudah. Iya, Pak. Nah, ya Kalau monggo dipertimbangkan lagi. oh, nggih. Kalau misalnya saya ambil percaya diri sama tanggung jawabnya saja, boleh, Pak? Mbak Tiara rencana ada kerja kelompok enggak ini? Ada, Pak. Kalau ada mungkin saran saya kerjasama sama tanggung jawab. Oh, kerjasama sama tanggung jawab. Oh, nggih. Nggih, itu untuk sikapnya. Terus untuk materi pembelajarannya, yang faktanya ini saya masukkan simbol-simbolnya, Pak. Cuma saya kemarin itu agak ragu-ragu sebenarnya mau dimasukkan kuartil atau enggak ya, Pak. Soalnya saya lihat yang indikator selanjutnya itu sebaran data, Pak. Apakah bisa masuk di yang selanjutnya atau harus masuk di saya juga, Pak? 50 menit kalau dengan kuartil itu bisa sih, bisa. Bisa nggih, Pak? Bisa karena nyambung dari median ya sebenarnya. Nggih. Nah, mungkin yang di indikator berarti perlu tambah kuartil itu, Mbak. Berarti yang mediannya ditambah dengan kuartil nih, Pak? Atau ditambah satu lagi, toh. Jadi min, median, modus, dan kuartil. Berarti ada 4. Tapi ya, baru data tunggal kan ya? Nggih, Pak, baru data tunggal. Kalau data tunggal bisa kayaknya. Jadi nanti. Nah, Soalnya itu kemarin mungkin yang judul fakta itu jangan 1, Mbak, tapi A kecil. Oh, nggih. Nah, karena yang atas kan sudah 5. Toh. Oh, nggih, benar, Pak. Nggih. Ya, oke. Ini Ya, nanti untuk istilah-istilahnya. Tinggal IPK-nya ditambahkan yang kuartil ya, Mbak Tiara ya. Iya, Pak, siap. Oke. Oke, ini untuk yang faktanya. Kemudian untuk yang konsepnya ini, Pak. Kemudian kalau istilah frekuensi apakah sudah muncul di data tunggal? Ini saya melihatnya dari yang kemarin sih, Pak. Kan pertemuan sebelumnya mereka dapat materi yang ada frekuensinya. Jadi saya masukkan saja begitu. Atau sama yang ini, Pak. Soalnya saya memasukkan ini juga, Pak.
Bentar. Nah, untuk rata-ratanya itu kan ada 3, Pak. Nah, saya masukkan frekuensinya itu karena di sini ada yang apa namanya data berfrekuensi itu, Pak. Oh, berarti Nggih. data tunggal yang berulang ya. Nggih, betul, Oke. yang biasanya dalam bentuk tabel gitu. Oke, Nggih. bisa kalau gitu. Oh, nggih, Pak, siap. Kemudian Kalau yang ini untuk konsepnya, itu nanti B ya. nggih. Rata-rata dengan G, modus, median. Oke. Oke. Apakah ada yang perlu ditambahkan, Pak? Sudah. Sampun, nggih. Cuma kata apa bilangan 4 itu diganti kata-kata aja, Mbak. Oh, nggih. Oke. Nggih. Kemudian untuk Terus prinsip, untuk prinsipnya ini rata-ratanya ada 3, Pak. mungkin Kemudian yang untuk kelompok kan nggih. belum ya. Oh, Data nggih. kelompok kan belum. Iya, ini saya Nah, masukkan kemarin karena takutnya mengantisipasi gitu. Ini yang saya maksud kelompok itu yang ini tuh Pak, apa namanya, pakai rata-rata gabungan itu apakah juga masuk Pak? Soalnya saya lihat kalau anak SMP juga masih dapat soal yang seperti itu. Oh, yang misalnya kelompok ini sekian orang, Nggih. rata-ratanya sekian. Nggih. Oh, Nggih, yang antisipasi kayak ke sana ya. nggih Pak. Oke. Nggih, berarti boleh masuk nggih Pak. Ya, ya. Baik, untuk mediannya ini ada median untuk data genap sama median untuk data ganjil, Pak. Mungkin bukan data genap ya, Mbak. Tetapi median untuk banyak data yang banyak data genap. Data yang genap, bawah nggih. banyak data ganjil. Nggih. Ya. Kuartil untuk data ganjil. Kayaknya kalau kuartil bukan hanya ganjil genap loh, Mbak. Oh, Iya, toh. kalau kuartil, kalau ya selama ini yang saya temuin itu tingkat SMP itu ada data ganjil sama genapnya itu, Pak. Gitu ya. Nggih itu, atau ada tambahan, Pak? Karena misalnya kalau saya lebih menyoroti pelipatan. Jadi setiap pelipatan 4 ya akan berulang. Jadi, coba saya share screen. Di stop dulu ya, Pak. Oh, nggih. Siap, Pak. Jadi misalnya kalau kita punya data misalnya 5 gitu ya, banyak datanya 5 misalnya ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nggih. Maka kan ini mediannya. Iya. Nah, kemudian untuk Q1-nya yang mana? Q1-nya berarti satunya antara 1 sama antara 1 sama 1, Pak. Ya, ini kan. Nggih. Kemudian Q3-nya. Q3-nya antara 3 sama 4. Berarti kan di sini. Sorry. Nah. Oke, sebentar. Berarti kan Q1-nya antara di sini ya. Nggih. Iya. Kalau Q3-nya di sini. Nggih, betul. Berarti kan ini ya. Berarti kalau 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Atau 6. Berarti Q1-nya Q1-nya antara 2 dan 3. Nggih. Q2-nya 2, 3. Q2-nya, nggih. Terus itu satunya Q1. Yang ini. Nggih. Q3-nya ini dah. Nggih, Pak, betul. Nah, kalau 1, kalau 2, 3, 4, 6, 7. Ini berarti
7 Di data. 3. 7 data. Ini Q2-nya. Q1-nya yang mana? Q1-nya berarti yang satu tengah itu, Pak. Yang ini. Nggih. Q3-nya ini. Nggih. Oke. Lalu kalau ada 8 data, misalnya 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Q1-nya, Q2-nya. Q2-nya berarti antara 3 sama 4, Pak. Q1-nya Antara 1 sama 2. Itu antara 6 sama 7. Nggih. kalau pakai rumusnya tadi Mbak Tiara masuk enggak? Oh, nggih, Pak. Saya baru menyadari, Pak Malan. Kalau itu berulang, nggih, Pak, nggih. Jadi itu kan setiap limpatan 4 caranya berulang lagi gitu ya. Nggih. Nggih, betul. Nah, mungkin perlu dicek apakah rumus itu masuk untuk setiap case. Misalnya kalau banyaknya 5, 6, 7, 8 itu apakah rumus itu masih berlaku untuk keempat kasus ini gitu ya. Oh, nggih, Pak. Siap, nanti saya akan cek dulu. Cek Berarti, dulu ya. nggih. Berarti kalau misalnya tidak berlaku itu tidak perlu dicantumkan ya, Pak? Iya, nanti malah Mbak Tiara bingung. Nggih. Sebenarnya kalau di kelas itu saya jarang pakai itu, Pak. Saya selalu tunjukkan ke siswa dari jumlah yang ada. Cuma kalau di buku siswa itu kan sudah ada ininya, Pak. Rumusannya. Ya. Nggih. Mungkin perlu dicek lagi apakah masih sesuai enggak jawabannya dengan kalau kita kerjakan tidak pakai rumus gitu ya. Baik, Pak. Nggih. Oke, baik. Monggo dilanjut Mbak Tiara. Oke, Pak. Ini tadi berarti revisi di yang untuk kuartilnya ya, Pak, nggih. Ya, dicek aja kalau memang berlaku, pakai aja enggak apa-apa. Tapi kalau ada satu kasus saja enggak berlaku, jangan dipakai itu, Mbak. Oh, siap, Pak. Nggih, Pak. Oke. Untuk prosedurnya ini karena tidak ada langkah-langkahnya, saya kosongin deh, Pak. Nggih. Terus untuk pendekatan itu diberi nomor 6 berarti ya. Oke. Ini tadi ikut atasnya soalnya. Oke. Ya. Oke. Langkah-langkah coba Mbak. Di langkah-langkahnya ini. Ini medianya, kemudian sumber belajarnya dari buku siswa dan dari ini yang dari web ini saya jadikan referensi buat siswanya, Pak. Sama ini. Jadi nanti saya kemarin kan ragu-ragu karena saya inginnya tuh siswa dapat datanya tuh dari yang di dekat mereka gitu. Kalau misalnya pas PTM full kan kita bisa minta siswa untuk nyari semua di kelas. Cuma kan ini kondisinya masih seperti ini. Terus saya ini minta dari siswanya mengisi polling di Google Form, nanti saya buatkan. Pollingnya itu ada 4, Pak. Nanti yang pertama jenis operator selulernya, terus yang kedua golongan darah, terus yang ketiga nanti saya mau bikin yang genre film, kemudian ada yang keempat ini jarak rumah ke sekolah itu cuma saya kasih misalnya kurang dari 1 kilo, kurang dari 2 kilo, kurang dari 3 kilo, dan lebih dari 4 kilo gitu. Nah, terus sorry saya potong dulu ya Mbak. Oh iya Pak. Kalau data ini yang dikumpulkan, itu nanti nampaknya kok tidak bersifat kuantitatif ya Mbak datanya. Tapi nanti bersifat kan ini kualitatif ya. Gitu ya Pak. Soalnya saya pikir dari data itu kan nanti bisa dapat ininya juga Pak, jumlahnya masing-masing, misalnya yang jenis operator seluler. Nanti kan ada saya sediakan di situ misalnya Telkomsel, XL, Axis,
istri dan kawan-kawan gitu. Terus Oke. nanti ada jumlahnya masing-masing. Nah, terus nanti kalau rata-rata itu terus artinya apa, Mbak? Berarti nanti kalau dari rata-ratanya yang apa namanya? Kalau Oh iya, misalnya dapat iya benar. rata-ratanya 2,5 gitu. Oh iya ya Pak ya. Oh iya. Aduh, saya tidak berpikir sampai sana, Pak. Kemarin saya cuma ini bingung mencari data yang bisa diambil dari kelas itu apa, saya gitu. Oke. Tapi kalau jarak rumah ke sekolah bisa ya, Pak ya? Bisa, tapi Oke. jangan diklasifikasi, Oh, oke. tapi Berarti dalam bentuk bilangan gitu ya. oke, berarti mereka mengisi aja ya, Pak. Mengisi, jadi misalnya titik-titik kilometer. Gitu. Oke. Nah, mungkin yang bisa lagi misalnya penggunaan, tapi mungkin kuota per bulan. Kuota per bulan ya. Misalnya bisa mengisi kan misalnya 12 GB atau 10. Kalau saya rata-rata misalnya per bulan itu ya sekitar 8 GB. Nah, itu kan nanti bisa, kalau itu bisa diolah kuantitatif begitu ya. Oke, Pak. Berarti Atau ini yang misalnya dua. misalnya durasi belajar selama pandemi itu titik berapa jam. Ya, itu bisa. Kemudian atau misalnya berapa lama waktu bermain HP dalam satu hari. Nah, itu kan bisa dalam jam. Kalau itu nanti datanya kuantitatif dan bisa dicari itu rata-rata, min, median, modusnya, dan itu ada maknanya. Gitu ya. Oke, Pak. Siap. Nah, kalau datanya tadi itu kualitatif semua itu nanti. Oke, Pak. Saya juga baru menyadari. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke. Oke, berarti Iya. ini berarti sebelum pembelajaran ya, pollingnya. Iya, Pak. Ini rencananya saya berikan malah jauh-jauh hari, Pak, karena mengantisipasi kalau kemarin itu kan yang mengerjakan kuisis itu pun nggak tepat waktu gitu loh. Jadi biar nanti pas hari hanya itu sudah ready datanya dan bisa dipakai, maka saya ini mau antisipasi minimal seminggu sebelumnya gitu, Pak. Oke. Oke. Terus ini juga kalau yang ini yang kedua ini guru menginfokan di WA group meminta siswa membaca materi dari Google. Ini saya kopaskan linknya, tapi ini saya infokan yang malamnya, Pak. Jadi tidak bersamaan dengan yang tadi. Berarti itu berupa teks ya, Mbak ya? Iya, Pak, betul. Berupa teks. Saya tadinya mau mencari yang video, Pak, tapi belum sempat cari. Ini baru dapat yang teksnya aja. Mungkin nanti kalau misalnya saya tambahkan video, boleh kan, Pak? Boleh. Atau Mbak Tiara buat video juga boleh. Buat video sendiri, Pak. Ya, simpel aja Mbak. Pakai yang PPT lalu di suara itu kan sudah. Nanti wujudnya video. Baik, Pak. Saya coba nanti, Pak. Paling nggak usah lama-lama, durasi 10 menit maksimal ya. Jadi kalau lebih dari 10 menit itu siswa cenderung udah bosan, lalu ya wes langsung di speed ke yang terakhir. Oh, iya. Di skip. Ya, oke. Oke, terus ini untuk pendahuluannya. Ini saya jadikan dua, Pak, antara yang tatap muka dengan yang online. Yang online saya berencana menggunakan Zoom karena saya inginnya pakai breakout room, Pak. Oke, ini untuk pendahuluannya. Untuk yang tatap muka, itu guru masuk dengan ceria, terus guru mengucapkan salam, meminta ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian cek presensi seperti biasa, menyampaikan KD dan IPK. Sedangkan kalau yang di Zoom itu saya mintanya 5 menit sebelum pelajaran itu sudah join merekanya, Pak. Tapi saya juga kurang tahu nanti akan bertabrakan sama jam sebelumnya atau tidak, Pak. Soalnya kan belum tahu yang sebelumnya pakai Zoom atau tidak gitu. Tapi kalau mereka mix, berarti kelas sebelumnya ada itu Mbak Tiara. Okay. Mungkin
pada saat itu aja. Jadi setelah selesai itu mereka segera gabung gitu aja. Oh, Kalau nggih, Pak. diminta 5, kalau jam pertama masih Nggih. memungkinkan, tetapi ini kan Mbak Iya. Tiara bukan di jam pertama, jadi Nggih. khawatirnya pergantian jam itu nanti malah mungkin tidak perlu dibatasi 5 menit sebelumnya, pokoknya selesai itu langsung Join, bergabung. nggih. Oh, nggih. Berarti saya aja yang standby-nya sebelumnya ya, Pak ya? Iya, betul. Nggih. Nah, Mbak Tiara juga kalau mix kan Nggih. juga nggak mungkin kan online sebelum di kelas kan. Oh, saya malah rencananya ini, Pak. Apa namanya? Full daring. Saya online kan dulu. Jadi saya siapkan Zoom-nya dulu biar mereka bisa langsung join gitu, Pak. Jadi tidak terlalu banyak persiapan di dalam, Pak. Soalnya saya pikir kalau 50 menit terus masih menyiapkan pirantinya yang banyak ini, kayaknya saya keteteran, Pak. Nanti perpindahan dari tempat ke kelas nanti mempengaruhi sinyal enggak, Mbak? Saya mau coba pakai tethering dulu, Pak, di sana sebelum masuk itu. Atau saya coba sebelum kelasnya mulai kan, Pak. Saya mau berangkat pagi dan mencoba internetnya di sana. Kira-kira bagaimana gitu. Kalau saya pakai tethering sama pakai wifi sekolah gitu. Yang idenya bagus, cuma memang harus dicek ya Mbak. Artinya kalau kita misalnya menunggu di lobi lalu sudah on, lalu terus kita kan harus mobile ke kelas gitu ya. Iya. Nah itu sinyalnya gimana gitu ya. Kalau sinyalnya turun naik kan kita pasti akan keluar dari Zoom otomatis. Nah begitu kita keluar dari Zoom itu kan malah membuat kita lebih susu gitu ya, nggak nyaman juga keluar masuk gitu kan. Oh iya Pak. Nah, mungkin kalau saran saya ya kita baru mulai online ketika di kelas Mbak. Soalnya kalau dibawa mobilitas ke kelas itu takutnya turun naik lalu keluar masuk malah siswa jadi nggak concern menurut saya. Oh ngeten. Oh nggih Pak. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan yang terbaik gitu ya. Nggih Pak. Sambil saya juga melihat keadaan di sana kira-kira memungkinkan atau tidak gitu. Ya, oke. Terus ini untuk setelah itu mereka saya minta ini dulu Pak, on cam dulu di awal supaya nanti saya tahu dulu mereka hadir gitu. Terus saya screenshot dulu. Nanti di akhir rencananya juga saya screenshot lagi gitu. Terus untuk motivasinya, ini saya memakai yang kemarin Pak. Karena kemarin kan saya penilaiannya pakai quizzes dan belum saya share ke siswa. Nah ini rencananya sih saya share juga datanya gitu, tapi cuma sekilas aja untuk data contoh saja gitu. Berapa soal Mbak rencana yang quizesnya? Ini bukan yang kemarin, bukan yang sekarang Pak. Ini hasil yang kemarin waktu lingkaran. Oh, berarti Mbak Tiara men-sharingkan hasil quizesnya. Iya. Oke. Jadi tujuannya untuk memotivasi. Iya, betul Pak. Tapi hasilnya baik nggak kemarin Mbak? Iya ini Pak, lumayan. Karena kalau ada yang nggak baik malah jadi tambah tidak termotivasi enggak ya? Tapi kalau tidak diberi nama gitu Pak, belum diberi nama. Boleh juga sih. Jadi cuma saya tulis gambaran sekilas saja. Mayoritas ternyata sudah memahami gitu aja. Betul Pak. Oke. Terus ini persepsinya dari pertemuan sebelumnya berarti saya bahas sedikit tentang yang diterangkan Pak Mas Latif kemarin. Pak Mas Latif tentang mengenal data dan penyajiannya ya Pak. Terus nanti setelah itu siswa dibikin kelompok 3-4 siswa. Rencananya kalau yang di kelas itu 4 terdekat gitu loh Pak.
empat terdekat gitu. Jadi tidak banyak kelompok seperti kemarin. Terus kalau yang Zoom itu saya pengennya pakai breakout, tapi saya baru mau ini dulu Pak, latihan dulu. Soalnya juga belum pernah pakai. Oh, Zoom-nya. Iya Pak, betul. Oke. Terus untuk intinya ini nanti saya bagikan LKPD-nya. Untuk yang di tatap muka itu LKPD-nya saya printkan. Kemudian yang di daring itu nanti saya share di Google Classroom sama kalau enggak di WA grup Pak. Oke. Terus ini untuk langkah-langkah sintaknya. Yang pertama ini orientasi. Jadi peserta didik memperhatikan masalah yang diberikan di LKPD. Kemudian membaca, memahami terkait dengan masalah yang diberikan. Ini kan rencananya saya memakai masalah yang sudah di polling itu tadi, Pak. Jadi nanti setiap kelompok itu saya berikan beda-beda kasus gitu. Jadi mungkin yang di tatap muka nanti 4 kelompok, yang di daringnya juga 4 kelompok gitu. Kemudian peserta didik mencoba menjelaskan masalah tersebut menggunakan bahasa sendiri. Lalu sintak yang kedua, ini mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru mengenai langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya, berkaitan dengan penulisan nama kelompok, anggota kelompok. Kemudian mereka berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, waktu ini nanti yang di Zoom ini sudah masuk ke breakout room, sesuai sarannya Pak Hongki kemarin, berarti meninggalkan satu kelompok di main room-nya. Lalu nanti peserta didik menuliskan hasil diskusinya di tempat yang telah disediakan. Kalau yang di tatap muka itu sudah saya printkan, jadi langsung ditulis di situ saja. Kemudian kalau yang di daringnya saya suruh pakai Word atau PowerPoint, Pak. Oke. Terus untuk yang ketiga, ini peserta mendidik diminta mengidentifikasi masalah pada LKPD, terus mengajukan pertanyaan, ini sambil keliling, dan rencananya kalau kalau waktunya tidak terburu-buru, saya pengennya saya juga masuk ke breakout room-nya masing-masing itu tadi, Pak. Jadi melihat perkembangannya mereka, diskusinya bagaimana di Zoom-nya gitu. Oke. Terus guru membimbing peserta didik mengamati rata-rata, median, dan modus. Ini tadi, ini tadi belum saya tambahkan kuartil ya Pak, untuk yang semuanya. Terus yang selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, peserta didik berdiskusi mengumpulkan informasi untuk menjawab yang di LKPD itu, saya nanti berikan soal-soalnya di situ. Tapi soal-soalnya masih terkait main, modus, dan median, serta kuartilnya nanti. Kemudian untuk fase yang keempat, ini menyajikan hasil karya. Nanti saya rencananya akan memilih 2 kelompok saja, dari kelompok daring 1, kalau dari kelompok tatap muka 1 aja, untuk presentasi. Kalau kemarin ada saran dari Bu Tati itu Pak, untuk yang daring nanti presentasinya bisa menggunakan HP yang di-shoot ke Siswa. Iya, pekerjaan siswa. Atau kalau mereka pakai PowerPoint kan bisa langsung share screen. Bisa juga difoto, terus fotonya di share screen. Oh iya, Pak, bisa. Oke. Ini terus peserta didik lain memberi tanggapan kepada peserta didik yang presentasi. Kemudian nanti kalau ada kelompok yang memiliki jawaban berbeda, bisa mempresentasikan hasilnya kalau waktunya cukup ini, Pak. Kemudian untuk fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Di sini mereka dibimbing untuk membuat kesimpulan mengenai rata-rata, median, dan modus. Nanti di sini saya akan memberikan PowerPoint untuk sekaligus penguatan tentang rata-rata, median, dan modus. Begitu rencananya, Pak. Nah, ini sudah masuk ke penutupnya. Penutupnya ada penguatan tadi yang menggunakan PowerPoint.
kemudian apresiasi kepada peserta didik yang aktif mengikuti pembelajaran, baik daring maupun luring. Kemudian nanti saya minta untuk setiap kelompok itu mengirimkan salah satu saja, mengirimkan ke Google Classroom hasil diskusinya, hasil diskusi mereka tadi, Pak. Kemudian untuk evaluasinya saya mau pakai kuisis lagi, Pak. Berapa soal, Mbak? Kemungkinan 5+1 juga, Pak. Karena saya pengennya 5-nya itu pilihan ganda untuk penilaian pengetahuan, kalau yang satunya itu untuk penilaian keterampilan, Pak. Oke. Nggih. Yang satu esai gitu ya. Nggih, esai. Lalu yang dikumpulkan berupa foto atau jawaban singkat. Yang dikumpulkan ini, yang pertama hasil diskusinya, yang kedua adalah yang hasil pengerjaan esainya, Pak. Oh, kuisisnya online berarti ya. 5 Nggih, Pak. pilihan ganda berarti ya. Nggih. Oke. Rencananya sih seperti kemarin, Pak. Jadi saya kan coba kemarin itu mereka antusias mengirimkan, Pak. Jadi saya berikan 5 pilihan ganda, kemudian 1 untuk yang ini esainya. Mereka juga menjawab di situ. Terus pada mengirimkan jawabannya, solusinya mereka gitu, Pak, lewat WA grup, WA pribadi. Oke. Oke, ini mungkin masukan dari saya, Mbak Tiara. Oke, Pak. Tadi kan dari pengumpulan data itu nanti Mbak Tiara dapat 4 macam data, toh? Oke, betul. Nah, mungkin nanti yang diolah oleh tiap kelompok itu beda-beda. Oke. Nanti Iya, Pak. berarti ada 4 macam data begitu yang Oke, diolah. betul. Nah, kemudian untuk banyaknya data setiap kelompok itu kan Iya. siswanya 32. 31, Pak. Nah, 31. Oke. Nah, kalau mengumpulkan semua itu kan akan terlalu banyak data yang harus diolah. Padahal kan kita hanya punya waktu sekitar 50 menit begitu ya. Oke. Maka saran saya, meskipun semua siswa mengumpulkan, mungkin banyaknya data yang diolah setiap kelompok itu mungkin tidak perlu semua. Misalnya diambil 24 gitu, 24 atau 28, maksimal 24 lah. Kalau terlalu banyak juga nanti mereka mengerjakan butuh waktu gitu ya. Di satu sisi kan mereka juga perlu cari-cari lagi rumusnya lalu diaplikasikan gitu ya. Betul. Nah, itu. Jadi mungkin saran saya itu. Jadi kalau mau banyaknya data paling banyak mungkin 24 yang dipakai, Mbak. Baik, Pak. Ya. Oke. Iya. Berarti nanti ada data yang tidak digunakan ya, Pak. Oke, siap. Ini untuk masih ada? Evaluasi sudah. Kemudian di akhir nanti saya minta screenshot yang seperti Bu Tati kemarin. Kemudian untuk penilaiannya masih seperti kemarin, Pak, ada yang ini. Observasi tertulis, oke. Ini tertulis yang maaf, Pak, ini pilihan ganda. Yang bawah yang uraian. Oke. Ya. Oke. Ya. Sampun, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Sama-sama, Pak. Buat tadi, apakah sudah bisa hadir buat tadi? Selamat sore buat tadi. Selamat sore buat tadi. Bisa mendengar suara saya buat tadi? Tidak terdengar. Baik. Baik, karena buat tadi tidak bisa, mungkin karena koneksi juga, karena beliau di rumah nampaknya gitu.
Jadi itu masukan dari saya sambil jalan tadi ya Mbak Tiara, Oke, yang Pak. mungkin bisa diakomodasi. Siap. Baik, untuk mulai besok teman-teman sudah bisa mengerjakan yang berikutnya ya. Jadi mulai dari LKPD, kemudian media pembelajarannya, kemudian masuk ke materi pembelajaran. Jadi materi, LKPD, dan media ya, mulai dikerjakan besok. Nah, ini RPP-nya yang sudah selesai bisa diunggahnya nanti terakhir ya, karena bersamaan semua. Oke. Ya. Ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk sore ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Sehat selalu untuk teman-teman, tetap semangat ya, karena Jogja sudah masuk di PPKM level 3. Ini harus hati-hati dengan kesehatan, dengan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, perlu jaga prokes ketat gitu ya. Sehat selalu untuk teman-teman sekalian, dan Bu Hartati, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia selalu. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat sore, sore, Pak Pak. Hongki. Terima kasih, Pak Terima Hongki. kasih. Terima kasih, Bu Tati.